teman-teman, kali ini kita akan membahas kesantunan berbahasa dan tantangannya di era digital ini. Pernahkah Anda tersinggung hanya karena melihat pesan singkat? Mungkin pernah saja ya. Itu mungkin karena kurangnya kesantunan dalam berkomunikasi. Jadi, ayo kita bahas apa sih itu kesantunan berbahasa. Jadi, kesantunan berbahasa adalah bagaimana kita menggunakan bahasa dengan memperhatikan norma, sopan santun, dan rasa hormat kepada lawan bicara. Kesantunan ini membantu kita menjaga hubungan yang baik, menghindari konflik, dan membuat komunikasi menjadi efektif. Contohnya, kita biasa menggunakan kata-kata seperti tolong, maaf, atau terima kasih saat berbicara, karena itulah bagian dari kesantunan. Tantangan kesantunan di era digital. Apa saja sih tantangan kesantunan di era digital? Kesantunan berbahasa menghadapi banyak tantangan. Pertama, kita kehilangan ekspresi nonverbal seperti mimik wajah dan intonasi yang biasa membantu dan menyampaikan maksud secara halus. Karena dengan mimik dan ekspresi kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, dan kita bisa membuat suara nada kita lembut dan membuat komunikasi semakin hangat. Sedangkan jika dari chat, kita tidak akan bisa merasakan perasaan itu secara alami. Kedua, komunikasi yang cepat dan spontan sering membuat kita tidak berpikir matang saat mengirim pesan. Ketika seseorang mengirim pesan kepada kita, apakah kamu sudah makan? Kita membalasnya hanya oke. Itu terlihat cuek dan kasar. Akibatnya kata-kata kasar bisa saja keluar seperti itu. Ketiga, adanya anonimitas membuat beberapa orang yang merasa bebas berkata kasar tanpa merasa tanggung jawab. Banyak sekarang di media sosial menggunakan pengguna atau username, tidak menggunakan namanya sendiri. Dia menggunakan nama samaran dan dia menghujat orang lain dengan perkataan-perkataan yang tidak disenangi orang lain. Keempat, budaya media sosial yang seringkali mengutamakan popularitas membuat kesantunan sering diabaikan. Terakhir, penggunaan bahasa digital seperti singkatan atau emoji yang tidak tepat juga menyebabkan salah paham. Ketika kita mengirim emoji nangis, itu bisa diartikan tertawa jika itu sesuai konteks atau kita saling memahami dengan orang tersebut. Jika kita mengirimnya kepada orang tua, maka orang tua akan mengira kita sedang sedih karena itu adalah emot menangis. Makanya kita harus melihat situasi dan kondisi ketika kita mengirim pesan kepada siapa teman kita untuk merespon pesan kita. Dampak kurang santun berbahasa di media digital. Kurangnya kesantunan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti konflik, perselisihan, dan mengganggu hubungan sosial maupun profesional. Bisa berujung pada cyberbullying yang merugikan semua pihak. Bahkan, citra diri kita bisa rusak hanya karena satu pesan yang kurang sopan. Zaman sekarang banyak tuh berita viral seperti seperti bunuh diri yang sekarang viral. Banyak video-video yang klarifikasi diri, minta maaf karena perkataannya di komentar tidak menyenangkan pihak yang sedang bersedih, seperti itu. Cara menjaga kesantunan berbahasa di era digital bagaimana sih? Yang pertama, pikirkan dulu sebelum mengirim pesan. Gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Jangan ragu memakai emoticon untuk menambahkan ekspresi agar lebih mudah dipahami. Jangan membalas komentar atau pesan negatif dengan emosi. Dan ingat, di balik layar ada manusia dengan perasaan yang perlu kita hargai. Ketika kita semena-mena dan sewenang-wenang menulis komentar terhadap orang lain, kita tidak memikirkan perasaan orang lain tersebut. Ketika dia membaca komentar kita, apakah dia sakit hati, dan bisa berakibat fatal pada dirinya sendiri.
Jadi, kata penutup dari saya, kesantunan berbahasa adalah kunci komunikasi yang baik, terutama di era digital ini. Mari kita bersama-sama menjaga kesantunan agar komunikasi kita lebih harmoni dan produktif. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.